Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Bagaimana kabar kamu akhir pekan ini? Akhir pekan ini luar biasa. Biasanya kalau weekend dimanfaatkan pemirsa di rumah untuk berkumpul dengan keluarga dan juga kerabat ya. Paling enak kalau weekend ini kita bisa wisata kuliner ataupun wisata ke tempat-tempat yang menarik ya. Betul sekali. Nanti akan ada informasi mengenai itu. Jadi pemirsa tetap tunggu sampai dengan akhir program nanti karena akan banyak informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Angelika Devagam Dan saya Mega Latu. Inilah Lintas Anyus Pagi akhir pekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama, karena dibakar api cemburu, seorang pria di Kabupaten Merangin menyiramkan air keras ke tubuh istrinya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Susi, 36 tahun, warga Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Merangin, Jambi, disiram air keras oleh suaminya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Aksi kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi saat korban pulang membeli beras dari warung. Sesampainya di rumah, korban langsung dimarahi pelaku dan menuduhnya berselingkuh. Korban sempat dianiaya di kamar mandi hingga berteriak minta tolong kepada anak sulungnya dan berlari ke ruang tengah. Namun tiba-tiba pelaku kembali dan menyerang dengan senjata tajam, namun sempat dihalau anak korban. Sekitar 5 menit kemudian, pelaku langsung menyiramkan air keras ke tubuh korban dan melarikan diri. Tak tolong dengan anakku, tolong mak bang, makku bapak lalai nian kataku macam tu. Jadi Anggi ke diajaknya keluar, yo mak kita di luar baik kata bang Anggi. Kita damaikan di luar. Sambilnya keluar tu bang ni cekek lah leherku ko. Anak kalau meluknya sambil tangan cek nyekek aku tangan cek ambil parang. Tiba di luar aku direbut lah anak tu parang pas ngerebut tu tak sengaja bu anakku tu tersaid. Usai kejadian, keluarga dan tetangga langsung membawa korban ke Puskesmas Ratau Panjang. Keluarga juga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok karena masalah rumah tangga. Seorang suami di Kota Solok, Sumatera Barat menghabisi nyawa istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Seorang pria berinisial RR 21 tahun ditangkap polisi karena menganiaya istrinya yang sedang hamil 8 bulan hingga tewas. Pembunuhan keji ini terjadi di rumah kontrakannya di Kelurahan Aro 4 Korong, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Aksi pelaku terbongkar usai orang tua korban membuat laporan ke polisi karena curiga dengan bekas luka di sejumlah wajah dan leher korban. Pembunuhan terjadi setelah cekcok antara keduanya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena dicaci maki istrinya. Pelaku sempat membawa jasad istrinya ke rumah sakit. Ia pun membawa jenazah ke rumah orang tuanya di Lubuk Buaya, Kota Padang dan beralasan korban meninggal karena sakit. Gitu. Jadi tidak ada niatnya untuk menyelenggarakan jenazah sebagaimana mestinya gitu. Pada saat itu dia datang sini dan melihatkan menceritakan ada bekas kebiru-biruan di dekat lehernya ini. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan proses autopsi kepada korban. Sementara pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dituduh mencuri telepon genggam, seorang pria tewas dikeroyok 5 orang di Semarang, Jawa Tengah. Para pelaku akhirnya diamankan polisi. Diduga mencuri handphone, pemuda ini dipukuli oleh 5 pria di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku dipaksa mengaku dan terus dipukuli oleh para pelaku. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Dari hasil visum rumah sakit, korban meninggal secara tidak wajar karena pendarahan di otak. Tidak sampai 24 jam, polisi berhasil menangkap 5 orang saat berada di dalam kamar indekos di Kota Semarang. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku menganiaya korban lantaran jengkel setelah mengetahui korban mencuri handphone milik salah satu orang pelaku.
Bersama keempat temannya, korban diajak minum minuman keras dan kemudian dianiaya di area pemakaman. Setelah itu dibawa ke krematorium dan saya tanyain, sempat saya tanyain di mobil, itu orangnya bilang nanti saya akhir bulan ganti mas. Tiba-tiba dia bilang gitu. Waktu saya tanya mana HP saya, untuk korban dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa korban ini bisa dapat disimpulkan karena adanya pendarahan di otak yang sangat banyak, bisa dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dikarenakan adanya pendarahan di bagian otak. Saat ini, kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mendapati istrinya beserta satu putranya yang masih bayi tewas mengenaskan di dalam rumah. Kedua jasad dimutilasi tepat di bagian perut dan terbelah menjadi dua bagian. Warga desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, digemparkan dengan temuan jasad ibu rumah tangga dan bayinya yang masih berusia 5 bulan. Korban ditemukan tewas mengenaskan pertama kali oleh suami korban sekaligus ayah bayi. Mirisnya, sang bayi ditemukan dalam kondisi dimutilasi menjadi dua bagian dengan tubuh bagian atas dan bawah terpisah. Hal ini membuat sang suami spontan berteriak meminta pertolongan warga. Warga pun segera melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Mayat ibunya dengan identitas inisial L dan anaknya yang berinisial MJ. Itu kondisinya memang sudah bersih dalam. Memang pada saat kita melaksanakan olah TKP yang almarhum sudah tidak bernyawa lagi, dan untuk saat ini kami masih dalam proses penyelidikan. Petugas membawa kedua jasad korban ke Rumah Sakit Umum Kepahyang untuk diotopsi. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus terkait siapa pelaku serta mengungkap motif tragedi maut ini. Dari Kepahyang, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan yang dilakukan sekelompok debt collector atau penagih mata elang. Pelaku hendak merampas motor korban. Aksi kekerasan yang menimpa seorang pengemudi ojek online di Jalan Raya Kodau, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector. Nampak pengemudi ojek online seketika didatangi oleh seorang pria dan langsung memberikan tendangan tepat mengenai kepala. Kemudian debt collector dan sang pengemudi ojek online ini terlibat adu jotos. Beruntung warga di sekitar lokasi langsung melerai keributan. Debt collector pun langsung kabur meninggalkan lokasi. Menurut keterangan saksi ojek online, sebelumnya terlibat cekcok dengan dua orang yang menagih soal pembayaran motor. Pihak pengemudi ojol lalu minta surat kuasa dari leasing, namun tak disangka salah satu orang langsung memberikan tendangan. Lama. Oh lama. Sekitar 5 menitan itu ribut mulut itu. Akhirnya nggak dibayar. Bayar nih motor nggak dibayar. Bang ojeknya itu minta surat bukan ini penunjukan apa sih namanya surat kuasa. Oh surat kuasa. Nah itu surat tugas. Nggak ada tuh dari kolektornya nggak ada. Ribut lah mereka. Meski pengemudi ojek online menjadi korban kekerasan dari kelompok debt collector, belum melaporkan kasus kekerasan ini ke pihak kepolisian. Sementara video penganiayaan itu viral di media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di Jakarta, komplotan pencurian kendaraan bermotor yang terkenal sadis ditangkap polisi di kawasan Kelapa Gading. 2 dari 3 tersangka terpaksa ditembak karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Kamera CCTV merekam komplotan pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di parkiran sebuah kafe di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Berbekal rekaman ini, polisi kemudian meringkus 3 tersangka di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Karena melawan dan berusaha kabur saat hendak ditangkap, 2 diantaranya terpaksa ditembak kakinya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 sepeda motor, 2 kunci letter T, dan 3 buah senjata tajam. Kepada polisi, tersangka mengaku menjual hasil curiannya sebesar Rp2.500.000 untuk pesta narkoba. Ada 2 pelaku itu yang memang mengeluarkan celurit, mengeluarkan celurit untuk merusak kunci ganda yang ada di parkiran. 2 motor diamankan, diambil oleh pelaku. Hingga kini polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang buron. Sementara 3 tersangka yang telah ditangkap dijerat dengan pasal tentang pencurian dan terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang wanita pekerja pabrik menjadi korban begal payudara saat pulang kerja melalui jalanan sepi di Desa Sawo, Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Korban sempat berteriak hingga mengundang warga dan pelaku babak belur dihajar warga. Aksi pelaku begal payudara terhadap wanita pekerja pabrik di Jalan Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto ini terekam kamera CCTV. Setelah didahului pelaku, korban yang ketakutan menghentikan kendaraannya. Selanjutnya, pelaku yang dalam kondisi mabuk langsung menghampiri dan memegang payudara korban. Korban pun mencoba kabur untuk menghindar, namun tetap dikejar pelaku. Hingga akhirnya korban berteriak mengundang perhatian warga di sekitar lokasi. Pelaku pun babak belur dihajar puluhan warga yang emosi dengan aksinya. Usai diamuk massa, pelaku RDF selanjutnya diserahkan ke Polsek Kutorejo bersama korban WDS untuk dilakukan pemeriksaan. Terus dipepet sehingga korban putar balik minta pertolongan warga yang pada saat itu banyak nongkrong di warung Ketidur Gang 1. Dan berteriak minta tolong-tolong, akhirnya dibantu oleh warga untuk mengamankan pelaku. Kini kasus begal payudara ini diserahkan ke unit PPA Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di dalam kamar mandi rumah kontrakannya. Diduga menjadi korban pembunuhan, jenazah dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad tanpa busana di sebuah kontrakan di perumahan Kesuma Permai 2 Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Korban ditemukan bersimbah darah di dalam kamar. Korban diketahui bernama Yundi Efran, tinggal seorang diri di rumah kontrakan tersebut. Diduga korban dibunuh lantaran berdasarkan pemeriksaan polisi ditemukan luka menganga di bagian dada. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Ditemukan di rumahnya dia lagi ngontrak sendirian di kamar mandi. Langsung kami bawa ke Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, untuk keadaan dikit kemudian seperti apa? Lukanya kemudian? Lukanya sepertinya di sebelah dada kiri. Polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi terkait penemuan jasad ini. Kasusnya ditangani Polsek Kalidoni, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria paruh baya yang mengaku ketua salah satu ormas nekat berjalan melawan arah di jalur one way di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat ditegur, seorang pria itu justru marah dan menendang mobil. Seorang pria mengamuk dan marah saat ditegur seorang warga karena berjalan melawan arah di jalur one way di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bukannya mengalah, pria yang mengaku ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Semarang itu justru naik pitam hingga nekat menendang mobil korban dan berusaha merampas ponsel korban. Pelaku juga sempat mengancam korban.
Beruntung keributan mereka direlai warga sekitar. Terkait peristiwa itu, pihak ormas kemudian meminta maaf atas tindakan oknum anggotanya. Keributan itu terjadi karena salah paham karena mobil berpapasan di jalan alternatif. Pemuda Pancasila meminta maaf atas insiden tadi siang antara Mas Wisnu dan saudara Michael. Jangan salah paham dan kami mohon maaf sebesar-besarnya, apalagi dengan viralnya permasalahan ini. Ini memang jalan lingkungan, jadi jalan lingkungan di Dusun Bandungan, Desa Kalongan, yang sementara sebagai alternatif atas terjadinya jalan yang longsor itu. Dimediasi oleh kepala desa setempat, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai dengan tidak melanjutkan kasus itu ke polisi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien diduga mabuk biji kecubung di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus bertambah setiap harinya. Terbaru, jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa sebanyak 47 dan diantaranya meninggal dunia. Jumlah pasien yang diduga mabuk biji kecubung kembali bertambah sebanyak 47 orang dari jumlah 44. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah pasien dari Kota Banjarmasin sebanyak 26 orang, Banjarbaru 3 orang, Kabupaten Banjar 7 orang, Hulu Sungai Selatan 1 orang, Kapuas 3 orang, Batola 6 orang, dan Kota Baru 1 orang. Kasih Humas dan Informasi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Budi Harmanto mengatakan, kebanyakan kondisi pasien saat ini masih belum dapat diajak bicara. Indikasi dari hasil pemeriksaan awal para pasien terindikasi mengonsumsi 3 macam, yakni obat-obatan, minuman, dan biji kecubung. Namun itu masih pemeriksaan tahap awal dan perlu pendalaman. 47-nya ini masih belum bisa komunikasi semua, Pak? Rata-rata demikian. Nah, indikasi awal pemeriksaan demikian ya. Ada obat, ada obat, minuman sama kecubung. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ini dari kita sampaikan sama pihak keamanan ya, pihak terkait masalah itu untuk melakukan pendalaman. Karena suatu mabah, artinya pertama kali di Kalimantan Selatan yang berjumlah luar biasa banyak. Sedangkan untuk yang meninggal dunia sebanyak 2 orang, keduanya merupakan warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Belasan wanita diduga pekerja seks komersial di eks-lokalisasi Payo Sigadung terjaring razia Satpol PP. Petugas Satpol PP pun menyegel rumah yang dijadikan tempat prostitusi agar tidak kembali beroperasi. Petugas Satpol Pamong Praja Kota Jambi menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi prostitusi tersembunyi di eks-lokalisasi Payo Sigadung atau Pucuk, berlokasi di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Sejumlah wanita ketakutan hingga bersembunyi di bagian belakang rumah. Penggerebekan dilakukan usai menerima informasi eks-lokalisasi Payo Sigadung masih beroperasi. Saat penggerebekan, petugas sempat kesulitan masuk ke rumah karena pemilik rumah menutup pintu mengetahui kedatangan petugas Satpol PP yang melibatkan aparat kepolisian dan polisi militer. Namun, petugas akhirnya berhasil membuka pintu rumah, kemudian mendapati para wanita diduga PSK bersembunyi di belakang rumah karena takut ditangkap. Seorang wanita bahkan menangis dan mengaku datang dari luar kota, tetap diamankan petugas. Petugas juga menggerebek sejumlah wanita di lokasi berbeda. Dari razia ini, Satpol PP menjaring 13 wanita diduga PSK, pemilik rumah, dan 2 orang diduga mucikari prostitusi tersebut. Ya, malam ini kita membawa 15 orang. Yang dibawa ini diduga ini PSK atau seperti apa, Pak? Yang 15 PSK dan 2 orang itu mucikarinya. Proses di kantor, selain di BAP, apakah nanti kita proses sampai ke hukum atau nanti ada yang kita kirim ke panti sosial. Para wanita diduga PSK yang berasal dari berbagai kota rencananya akan dibina di panti sosial. Petugas Satpol PP juga menyegel rumah prostitusi agar tidak kembali beroperasi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang warga desa Kalora, Kabupaten Sigi harus dilarikan ke Rumah Sakit Samaritan Palu usai mengalami luka di bagian perut sebelah kiri. Korban yang berprofesi sebagai pemulung diduga terkena tembakan di Kompleks TNI Angkatan Udara. Jerni, seorang pemulung, harus dilarikan ke Rumah Sakit Samaritan Palu untuk menjalani perawatan. Korban tertembak di perut bagian kiri saat mencari barang bekas di Kompleks TNI Angkatan Udara. Akibat lukanya, korban harus menjalani operasi. Awal mula kejadian, korban sedang mencari barang bekas. Tiba-tiba seseorang keluar menembak dan mengancam. Korban yang terkena tembakan tak berdaya dan dibawa ke rumah sakit oleh seorang polisi. Hingga kini tak jelas siapa yang menembak korban. Sementara itu pihak Pemkab Sigi memastikan korban akan mendapat perawatan. Kita orang cuma balet sampah, bambe black. Terus kawan-kawan anjing itu keluar dia langsung dia tembak saya. Kamu dia ada senjata dia pakai? Ada senapan dia pakai. Saya hanya ingin memastikan bahwa korban tertangani. Dan tadi saya melihat langsung kondisi korban, saya sempat berkomunikasi, dia bisa menjawab. Dia tahu saya. Begitu, artinya komunikasi, dia tidak hilang kesadaran. Pemkab Sigi meminta kasus penembakan ini diusut tuntas. Pemkab juga meminta warga menyerahkan kasus ini ke tangan pihak yang berwajib. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa nekat mengejar dan mengeroyok kernet bus, 2 orang pemuda mabuk dikeroyok warga di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis sore. Aksi amuk massa baru mereda setelah 2 pemuda mabuk itu diamankan petugas kepolisian. Video amatir merekam saat 2 pemuda yang diduga dalam kondisi mabuk mengejar bus Harapan Jaya di Jalan Desa Balong Besuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Keduanya berusaha menghadang laju bus, bahkan mereka berkali-kali memukuli kaca bus. Tak terima, sopir kemudian menghentikan laju busnya. Namun kedua pemuda ini langsung menyerang dan mengeroyok kernet bus. Para penumpang bus kemudian turun dan gantian mengeroyok 2 pemuda sok jagoan tersebut. Aksi warga baru berhenti setelah belasan petugas kepolisian datang ke lokasi. Keduanya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Jombang. Sementara kondektur dan kernet bus juga dibawa petugas untuk dimintai keterangan. Sopir bisnya turun, lalu teman-teman pukul-pukulan. Ya, pukul-pukulan. Berapa orang, Pak? Pelakunya 2 orang. 2 orang. Ya. Itu penumpang mobil atau siapa Pak yang mukuli supir itu? Pakai sepeda motor tadi. Peristiwa pengeroyokan 2 pemuda mabuk ini sempat membuat arus lalu lintas dari Jombang ke arah Kediri macet. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing di Denpasar, Bali diduga melakukan tabrak lari namun enggan bertanggung jawab dan kabur. Ya, puluhan warga pun memburu bule pria tersebut hingga merusak mobilnya. Video pengejaran sebuah mobil oleh puluhan pengendara motor di kawasan Sanur, Denpasar, Bali viral. Warga memburu mobil yang dikendarai seorang WNA setelah diduga melakukan tabrak lari. Bule pria itu tidak mau bertanggung jawab dan kabur dengan menancap kencang gas mobilnya. Warga akhirnya berhasil menghentikan mobil pelaku di seputaran Jalan Bypass Sanur, Denpasar. Warga langsung memaksa pelaku keluar mobil guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan warga nyaris menghakimi WNA tersebut. Tokoh pariwisata Bali berharap aparat kepolisian bisa bertindak tegas dan mendorong pihak imigrasi mendeportasi WNA yang melanggar lalu lintas. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, DPD RI menggelar sidang paripurna ke-12 masa sidang 5 tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Jakarta. Sidang diwarnai hujan interupsi hingga sejumlah anggota DPD RI maju ke meja pimpinan tatkala Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti membacakan draft tata tertib atau tatib DPD RI.
Sejumlah anggota DPD RI berlomba-lomba mengajukan interupsi tatkala Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti membacakan draft tata tertib atau tatib DPD RI yang merupakan hasil dari tim kerja atau timja yang pada beberapa waktu lalu merancang perubahan-perubahan aturan. Salah satu anggota DPD RI asal Papua Barat, Philip Mafma, bahkan beberapa kali mengajukan interupsi mempertanyakan kepada pimpinan sidang apakah pembentukan timja sudah sesuai dengan keputusan DPD RI. Namun interupsi tidak mendapatkan respon dari Lanyala yang tetap membacakan draft tata tertib atau tatib DPD RI di tengah-tengah permintaan interupsi anggota DPD RI. Situasi semakin memanas ketika anggota DPD RI lainnya ikut mengajukan interupsi namun tetap tidak digubris oleh pimpinan sidang. Rapat pun menjadi ricuh ketika mikrofon para anggota dimatikan dan membuat sejumlah anggota bersama-sama maju untuk protes ke meja pimpinan sidang. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah mobil bak terbuka ludes terbakar di ruas jalan tol Lingkar Luar Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat siang. Diduga mobil terbakar akibat kebocoran tabung gas. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari mobil bak terbuka di ruas jalan tol Lingkar Luar Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga si jago merah muncul akibat kebocoran tabung gas. Insiden berawal saat mobil bak terbuka ini dihubungi untuk menangani truk pengangkut tanah yang tengah mogok akibat roda belakang truk mengalami kerusakan atau patah. Namun pada saat proses memotong baut roda dan menyalakan mesin tabung gas, tiba-tiba keluar percikan api yang dengan cepat menjalar ke mobil tersebut. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke truk yang berada di depannya. Bolnya kan patah semua, harus dipotong dulu pakai blender. Nah, terus itu kita udah kelar nih nge-blender. Tiba-tiba ada bunyi ini bus gitu. Udah pas aku lemparin, itu api langsung nyebar gitu. Lalu udah tinggalin aja. Dari tabung gas ini, tabung gas mesin las ini. Iya. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara kasus kebakaran kini ditangani oleh pihak yang terkait termasuk Jasa Marga dan petugas kepolisian patroli jalan raya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Desa Tangga-Tangga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebanyak 6 rumah ludes dilalap api hingga rata dengan tanah. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Desa Tangga-Tangga, Polewali Mandar, Jumat siang. Sejumlah warga panik saat kobaran api mulai melahap satu persatu rumah warga. Warga berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya, termasuk perabotan rumah tangga. Awalnya api melahap rumah panggung yang saat itu dalam keadaan kosong. Lantaran api cepat membesar ditambah dengan tiupan angin kencang, membuat kebakaran cepat merambat ke rumah warga lainnya. Sebanyak 5 unit mobil damkar Pemda Polewali Mandar tiba di lokasi dibantu 2 unit damkar Kabupaten Majene. Setidaknya 8 rumah warga terbakar hebat, di mana 6 rumah rusak parah hingga rata dengan tanah, sedangkan 2 rumah lainnya mengalami rusak sedang. Kalau total rumah Pak ada 8. 6 rusak berat dan 2 rusak sedang. Oh iya, memang membenarkan bahwa di lokasi tersebut bahwa tempat itu tempat pemukiman penduduk. Rumah panggung sifatnya rumah kayu, jadi api mudah terbakar, apalagi ditambah tiupan angin kencang, sehingga kami dari petugas pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun diduga api berasal dari rumah yang saat itu ditinggal pemiliknya bekerja. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Diduga terbawa arus, 2 bocah tenggelam di aliran Kali Pondok Jaya, Tangerang, Banten ditemukan tewas.
Kedua korban sekitar 100 meter dari lokasi korban berenang. Warga dibuat geger dengan penemuan seorang bocah bernama Apriansyah berusia 10 tahun yang tenggelam di aliran Kali Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Tangerang, Banten, Jumat sore. Korban ditemukan mengambang dengan posisi tertelungkup dari radius 100 meter dari lokasi awal tenggelam. Warga mengatakan korban yang pertama ditemukan mengambang dan korban kedua bernama Fauzan usia 7 tahun ditemukan tersangkut di salah satu gorong-gorong. Usai dievakuasi, jasad dibawa ke rumah duka. Sejumlah keluarga tetangga serta beberapa rekan korban turut mendatangi rumah duka untuk bertakziah. Diketahui usia korban yakni 7 dan 10 tahun. Adapun kedua korban memang sering berenang di aliran kali tersebut. Dia berenangnya berapa orang tadi, Pak? Hah? Berenangnya berapa orang dia? Berenangnya cuma sendiri, seorang. Seorang. Dia menulungin yang cuma yang tadi dikubur nulungin dia mah. Kata Satria mah. Satria kabur pulang dia bilangin. Dia masih ada napas kata Sudin juga kalau digogok mah. Masih hidup dia mah. Berarti yang meninggal berapa, Pak? Meninggal 2. Jasad kedua korban sudah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Seorang pekerja proyek jembatan di Palembang, Sumatera Selatan tenggelam di perairan Sungai Ogan. Mirisnya, korban yang sempat meminta tolong ini hanya menjadi tontonan warga sebelum korban tenggelam dan hilang. Dari video amatir warga, beginilah detik-detik seorang pria Daryoto 50 tahun tenggelam terbawa arus Sungai Ogan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Korban sempat melambaikan tangan untuk meminta tolong kepada warga yang berada di dermaga, namun tak ada satu warga yang coba menolongnya. Kejadian berawal saat korban bersama rekan-rekannya hendak melakukan perbaikan jembatan proyek Kertapati. Tiba-tiba, korban tergelincir hingga jatuh ke sungai. Petugas kepolisian Polairut dan Basarnas yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian terhadap korban. Korban ada 3 orang, 2 selamat, 1 dalam pencarian. Yang hilang ini mandornya. Radius pencarian 2 km, sektornya ada 2 dekat lokasi kejadian dan ke arah Sungai Musi. Korban ini yang lagi melakukan rehab atau perbaikan di jembatan. Kini proses pencarian korban masih dilakukan oleh petugas gabungan dengan melakukan penyisiran di sekitar bantaran sungai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ayus melaporkan. Pemirsa, belasan orang tua calon siswa mendatangi sekolah SMPN 3 Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka mempertanyakan nasib anak mereka yang didiskualifikasi sekolah, padahal orang tua sudah menyetorkan sejumlah uang kepada salah satu oknum pegawai sekolah. Sejumlah orang tua calon siswa mendatangi SMPN 3 Citerep, Kabupaten Bogor menanyakan nasib anak mereka yang awalnya lulus dalam pendaftaran PPDB secara online namun berubah menjadi tidak lulus. Para orang tua ini kesal karena anak mereka didiskualifikasi pihak sekolah tanpa alasan jelas. Padahal para orang tua calon siswa ini juga sudah menyetor uang sebesar 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah ke salah satu oknum pegawai sekolah. Di aplikasi PPDB itu diterima dengan jalur donasi, tapi dari pihak sekolah malah didiskualifikasi. Ya kan, kami itu menanyakan kenapa bisa didiskualifikasi. Kata dia dijamin masuk. Oke, tapi lo jalur Japres ya Bu ya, jangan lewat zona, kalau zona pasti nggak masuk. Ternyata saya lihat pas kemarin pagi-pagi lihat di link lewat zona, tapi diterima. Alhamdulillah dong saya, alhamdulillah diterima. Udah gitu ada jam 10 terpampang itu di SMP bahwa nama-nama anak-anak saya itu nggak masuk. Akibat kejadian, puluhan orang tua siswa akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Polsek Citerep dan meminta pihak sekolah menindak tegas oknum tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, News melaporkan.
Pemirsa, seorang siswi SMPN 1 AC2 Konawe, Sulawesi Tenggara jatuh ke jurang saat melewati jembatan rusak menggunakan sepeda motor. Ya, korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala. Warga desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua, Konawe dikejutkan dengan jatuhnya seorang siswi kelas 2 SMPN 1 Asinua, Konawe, Sulawesi Tenggara, Lulu, yang terjatuh ke jurang sedalam 3 meter. Warga pun langsung melakukan pertolongan terhadap korban, kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Lulu terjatuh saat melewati jembatan rusak menuju sekolahnya menggunakan sepeda motor. Korban pun hanya bisa terbaring lemas di ruang perawatan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Konawe setelah mengalami luka benturan di bagian kepala dan bibir. Lulu merupakan korban ke-6 dari siswa yang jatuh di jembatan rusak ini. Sebelumnya, 4 orang guru dan sejumlah mobil juga pernah mengalami kecelakaan di lokasi yang sama. Kondisi sejumlah jembatan yang berada di desa Asinua hingga Ambondia tidak layak untuk dilalui kendaraan. Apalagi pada musim hujan, jembatan menjadi licin dan tidak ada tembok pembatas di sisi kiri dan kanan. Menuju ke sekolah, mereka berbuat dengan temannya sehingga di dalam mereka menyeberang jembatan itu mereka punya motor itu terpeleset sehingga motor jatuh dan yang bersangkutan mengalami luka termasuk dan beberapa jahitan. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Kecamatan Asinua dan Latoba. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor harimau Sumatera terekam kamera ponsel warga saat melintas di jalan koridor perusahaan hutan tanam industri di Pelalawan Riau. Diduga harimau turun ke perkebunan sawit untuk mencari pangsa. Seekor harimau Sumatera dewasa yang terekam kamera terlihat sedang santai berjalan di pinggir jalan koridor perusahaan hutan tanaman industri atau HTI di Pelalawan Riau. Harimau terlihat tidak memperdulikan warga yang lewat dan langsung berjalan menuju hutan. Kemunculan harimau Sumatera itu menimbulkan kekhawatiran para pekerja perusahaan dan masyarakat setempat. Dari hasil pengecekan di lapangan, tim BKSDA Riau tidak menemukan jejak kaki harimau. Dari hasil informasi dan juga pengecekan lapangan di sana, di lokasi tersebut memang tidak ditemukan lagi jejak dan kita tidak mengetahui video itu kapan diambilnya. Tapi yang perlu kami tegaskan bahwa lokasi merupakan area hutan produksi dan di situ merupakan bagian daripada kantong harimau Sumatera. Diduga harimau turun ke lokasi perkebunan untuk mencari makan. Untuk itu, BKSDA Riau mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada saat melintasi jalan koridor tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal melaporkan. Pemirsa, ratusan peserta antusias mengikuti audisi Indonesian Idol 2024 season ke-13 yang dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para peserta audisi tidak hanya datang dari Banjarmasin saja, namun juga dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan. Beginilah semangat dan antusias para peserta audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 yang digelar RCTI bersama pemerintah Kota Banjarmasin di Menara Pandang. Peserta audisi yang didominasi pelajar dan mahasiswa ini siap mengadu keberuntungan di dunia tarik suara dan meraih tiket menuju tahap selanjutnya. Persiapannya pasti dimaksimalkan karena mengingat yang ikut Idol kan banyak pesertanya, jadi kayak gimana kita bisa ngimbangin mereka yang keren-keren kayak gitu. Disaranin sama teman-teman, ayo dong ikut, karena aku sering nyanyi kan. Nah terus juga aku suka nyanyi, udahlah mumpung ada di Banjarmasin ya udah aku ikut. Kental dengan kultur Melayu, Banjarmasin jadi salah satu lokasi audisi karena memiliki potensi besar melahirkan idola baru Indonesia. Memang potensinya memang luar biasa dan antusiasnya pun ini cukup luar biasa ya, karena di pendaftaran kita pun sudah mencapai 800. Kalau tentang Melayu dan tidaknya, menurut kita ini adalah keunikan salah satu Banjarmasin yang menurut kita menarik untuk kita datangi. Audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 digelar di 13 kota di Indonesia. Selanjutnya audisi akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 14 Juli 2024.
Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah komoditas pangan masih terus mengalami kenaikan harga. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga cabai rawit merah bahkan tembus hingga Rp60.000 per kilogram. Harga komoditas cabai terus mengalami lonjakan. Harga jual cabai merah di Pasar Palmerah, Jakarta Barat tembus Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai kian mencekik pembeli. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai akibat cuaca buruk yang menyebabkan pasokan menipis. Tak hanya harga cabai yang naik, harga minyak curah yang sebelumnya dijual Rp16.000 kini mencapai Rp18.000. Pembeli gitu, masyarakat gimana melihat kenaikan harga ini? Ya kita butuh ya, gimana ya, pasti kita beli, kita butuh soalnya, butuh. Tapi kalau Ibu sendiri merasakan kenaikan harga ini, artinya gimana Bu? Ya mau nggak mau, memang naik, mau nggak mau. Oke Bu, ya kalau Ibu sendiri sekarang jual berapa Bu? Benar, sekarang jual 60. Ini gara-gara apa Bu ini? Mungkin gagal panen kali ya. Masyarakat berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Dari Jakarta, Amrina Rida Auliasyah, iNews melaporkan. Ya, sejumlah toko penjual seragam sekolah di Pasar Tradisional Bojonegoro, Jawa Timur ramai diserbu warga jelang tahun ajaran baru. Ya, omset pedagangnya pun melonjak lebih dari 100%. Sejak 2 pekan terakhir, sejumlah toko penjual seragam sekolah di Pasar Tradisional Kota Bojonegoro ramai pembeli. Banyak orang tua yang belanja seragam sekolah untuk anak mereka jelang memasuki tahun ajaran baru. Warga memilih belanja seragam di Pasar Tradisional karena harganya dinilai lebih murah. Satu set seragam dibanderol mulai dari Rp110.000 hingga Rp150.000. Omset pedagang pun melonjak lebih 100% karena penjualan seragam tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Kelas 1 SD. Baru mau masuk sekolah. Ini cari seragam apa aja nanti? Seragam merah putih. Merah putih. Sudah merah putih aja. Nah, ini dari sekolah. Oh, lainnya dari sekolahan ya? Ya. Banyaknya warga berburu seragam sekolah diperkirakan berlangsung hingga hari Minggu esok sebelum dimulainya tahun ajaran baru Senin mendatang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, Mega dan juga pemirsa, paling enak di akhir pekan ini wisata kuliner ya. Seperti yang tadi di awal saya sebutkan. Enak banget nih kalau kita jalan-jalan ke Bandung, Jawa Barat, karena di sini Anda bisa mencoba jajanan tempo dulu di Desa Cikugur, Girang, Bandung Barat berikut ini. Betul sekali, ini nggak hanya kuliner tapi juga ada jajanan jadul yang membuat pengunjung betah. Pengunjung juga bisa bernostalgia menikmati permainan tempo dulu. Inilah spot aneka jajanan jadul seperti gulali, kerak telur, bandros, kue ape, dan telur gulung yang disuguhkan salah satu restoran di kawasan Sersan Bajuri, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aneka jajanan jadul ini disuguhkan dalam menyambut para pengunjung yang datang di momen libur sekolah. Berada tepat di dekat pintu masuk, spot aneka jajanan yang sudah jarang dijumpai di perkotaan ini langsung dikerumuni wisatawan yang penasaran untuk melihat dan mencobanya. Selain spot jajanan jadul, pengelola juga menyediakan fasilitas permainan tempo dulu seperti gancing, congklak, engrang, dan sonlah. Di spot ini, pengunjung dapat mencoba langsung pengalaman bermain permainan tempo dulu. Saya kesini itu untuk mengisi liburan bersama keluarga saya. Tadi habis ngapain aja? Habis makan sama beli jajanan zaman dulu, gulali. Senang karena di sini tuh bagus Pak, mengisi liburan anak sekolah. Jadi aku ngajak ke sini ke kampung dahulu. Waktu kecil kan sering jajan ini, jadi bawa anak-anak ke sini biar mengingat untuk masa lalu gitu. Habis beli ini permen ayam. Gulali ya.
Kedua spot tersebut sengaja disuguhkan untuk para pengunjung. Selain untuk turut melestarikan jajanan jadul dan permainan tempo dulu, juga untuk menjalin kebersamaan dengan keluarga dengan suasana tempo dulu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa dan juga Angel, kalau tadi ini kuliner jadul. Nah, ini sekarang liburan tapi juga sambil kuliner. Ini bisa menghabiskan waktu liburan dilakukan dengan mencoba wahana bermain indoor yang seru interaktif di kawasan Jakarta Selatan. Menarik sekali ya Mega, kegiatan tanpa batas usia ini bisa mengajak pengunjung bermain sekaligus olahraga demi hidup sehat. Berada di salah satu mal di Jakarta Selatan, inilah wahana bermain indoor asal Finlandia yang dibuat khusus untuk segala usia. Mengusung konsep Move with Joy, anak-anak hingga orang dewasa dapat habiskan waktu dengan bermain beragam aktivitas menyenangkan sekaligus menyehatkan. Wahana Super Park Indonesia ini hadirkan 19 permainan di 3 arena yang bisa Anda pilih sesuka hati. Ada game arena, pengunjung mencoba beragam jenis aneka olahraga bersama tim secara kompetitif, seperti cyclobit, main bola, main tenis, atau basket. Bagi yang ingin bebas berekspresi, cobalah di freestyle arena seperti trampolin dan climbing wall. Nah, permainan ini dikombinasikan dengan teknologi terkini, sehingga membuatnya lebih interaktif. Atau yang ingin memacu adrenalin, wajib coba adventure area. Di sini kita diajak lewati aneka arena rintangan yang menantang untuk bisa mencoba perosotan tabung. Wah, seru kan? Selain menyenangkan dan menyehatkan, kegiatan super aktif ini juga mempererat bonding antara teman dan keluarga. Banyak sih, ada main perosotan, main trampolin, main sepeda juga, terus biar anak happy, nggak bosan di rumah aja. Tanggapannya menarik, bagus buat anak-anak, apalagi libur sekolah ya. Main bola, main perosotan, main berpetualang, seru, asik, pengen main lagi. Oke, kalau konsep dari playground ini sebenarnya adalah playground for all age ya. Jadi kita pingin orang nih berolahraga tapi tanpa ngerasa kayak ke pressure gitu. Jadi kayak beberapa permainan kita itu ada trampolin, terus ada cyclobit atau kayak ada pedal car. Kita sebenarnya main seru tapi sebenarnya secara nggak sadar tahu-tahu berkeringat gitu. Untuk menikmati wahana ini, Anda perlu merogoh kocek Rp220.000 di hari biasa dan Rp270.000 saat weekend yang berlaku selama 2 jam. Seru dan menyenangkan. Kegiatan interaktif ini memberikan pengalaman yang seru nih bagi keluarga maupun si buah hati. Sekaligus bisa bermain, berolahraga, menyehatkan tubuh. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Dr. Elaine Magdalena meraih rekor muri sebagai perempuan pertama peraih doktor teologi Katolik lulusan Indonesia. Ibu dua anak ini memaknai penghargaan muri sebagai motivasi dalam pelayanan dan kontribusi pada gereja. Dr. Elaine Magdalena lulus dengan predikat cum laude pada ujian disertasinya di STFT Widya Sasana Malang pada Maret 2024 lalu dan meraih gelar doktor teologi. Eliana mendapat piagam penghargaan rekor muri sebagai perempuan pertama peraih doktor teologi Katolik lulusan Indonesia. Eliana merupakan satu dari 8 orang yang mendapatkan penghargaan rekor muri yang langsung diberikan Jaya Suprana selaku Ketua Museum Rekor Muri bersama sang istri Ailawati Sarwono. Eliana berhasil meraih disertasinya yang berjudul Teologi Detachment Santo Yohanes Salib dalam perkawinan yang menderita. Karena memang saya melihat begitu banyak perkawinan yang mengalami masalah dan perceraian yang juga semakin tinggi dan kompleksitas masalah-masalah dalam perkawinan ini memang berakibat langsung pada kesejahteraan masyarakat dan keluarga serta bangsa tentunya. Kalau dokter teologi banyak, tapi kalau perempuan terutama di Katolik itu jarang sekali, belum ada.
Maka rekor ini memiliki nilai kelangkaan, di samping tentu saja suatu pengkayaan teologi Katolik karena ada perempuan yang membuat disertasi tentang teologi Katolik. Eliana pun berharap dengan penghargaan Muri ini ia bisa berkontribusi bagi perempuan, khususnya dalam perkawinan dan keluarga. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dimas Winardi, Jaka Samsa melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio resmi membuka Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024. Forum koordinasi ini digelar dalam upaya meningkatkan sinergitas untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Kemenparekraf menggelar Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024 di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Mengusung membangun sinergitas industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing. Forum koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Wamenparekraf Angela Tanusudibio, yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Digelar untuk pertama kalinya, Forum Koordinasi Industri Pariwisata ini ditargetkan dapat menjadi gerbang kemajuan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Ada sinergi antara pusat dengan daerah, ya, yang dimana semua program dan kebijakan bisa selaras. Kolaborasi dengan para stakeholders juga penting supaya nggak ada mismatch. Kebijakan yang dikeluarkan itu bisa betul-betul mengayomi industri, supaya industri makin berkembang. Industri yang dimiliki oleh siapa? Industri yang dimiliki oleh pemain lokal. Di rencana pengembangan jangka menengah 2025-2029 nanti yang memang menjadi isu yang tetap dapat kita bersama-sama untuk bahas bersama-sama agar target dari pembangunan ekonomi kita di mana pariwisata menjadi salah satu kontribusi penerimaan devisa ini bisa tercapai. Ajang ini diisi dengan 2 sesi diskusi yang membahas isu ketenagakerjaan, keselamatan, hingga strategi pemasaran pariwisata di kancah global. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tronton terbalik setelah dikendarai ODGJ di area PLTU Labuan Pandeglang, Banten. Ya, sopir saat itu meninggalkan truk untuk makan dengan kondisi kunci kontak terpasang. Kemacetan terjadi di Jalan Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten akibat truk tronton yang terguling. Truk naas ini sebelumnya dibawa kabur ODGJ saat sopir truk meninggalkan kendaraannya dengan kondisi kunci kontak terpasang. Dari kawasan Pusat Listrik Tenaga Uang PLTU 2 Labuan, truk dikendarai hingga 1 km sebelum akhirnya terguling di parit. Saat diamankan, sopirnya diketahui baru keluar dari Rumah Sakit Jiwa Grogol pada 22 Juni lalu. Bukan pertama kalinya ia membawa kendaraan besar. Beberapa tahun lalu ia sempat membawa kabur bus. Usai ditangkap, pelaku akhirnya dikembalikan ke keluarganya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli membantu renovasi kantor Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Program Corporate Social Responsibility ini guna mendukung kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibio bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meresmikan renovasi Mako Polsek Metro Menteng. Renovasi ini menjadi program Corporate Social Responsibility dari MNC Group melalui MNC Peduli untuk membantu institusi kepolisian menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di mana Menteng, Polsek Menteng ini kan strategis sekali, melayani hampir 1 juta jiwa dan sangat strategis, banyak kementerian, ada istana dan tempat-tempat yang vital lainnya. Jadi merenovasi Polsek Menteng supaya kerja dari para polisi di sini nanti itu bisa maksimal untuk melayani masyarakat. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih, rasa bangga kami kepada MNC Group, lebih khusus kepada Pak Hari karena
dengan beliau sangat peduli melihat tampilan Mako kami kurang representatif, maka diberikan bantuan untuk merenovasi. Dalam perencanaan, Mako Polsek Metro Menteng akan dibangun menjadi 2 lantai untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi petugas kepolisian maupun masyarakat. Nah, kita akan lakukan pembangunan itu dengan luas 550 meter persegi, yang saat ini 1 lantai akan menjadi 2 lantai. Ya, tujuan pembangunan ini tentunya untuk masyarakat, supaya masyarakat yang berurusan dengan kepolisian, khususnya yang ada di Polsek Menteng, dapat merasakan kenikmatan ataupun suasana lebih baik. Ya. Pembangunan Mako Polsek Metro Menteng ditargetkan selesai dalam 6 bulan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, 128 peserta nasional dan internasional mengikuti gelaran Bandung Open 10 Ball Turnamen Championship 2024. Turnamen yang didukung PB POPS ini menjadi ajang persiapan para atlet yang akan bertanding di PON 2024 mendatang. Turnamen 10 Ball Championship 2024 berlangsung di GRX Pool & Cafe, Kota Bandung, Jawa Barat. Turnamen yang didukung oleh PB POPSI ini diikuti sebanyak 128 pebiliar dari atlet nasional dan internasional. Kehadiran atlet luar negeri diharapkan dapat memotivasi para atlet tanah air untuk menguji strategi dan kemampuan. Diharapkan dengan event seperti ini, pemain-pemain Indonesia ini bisa merasakan kemampuan skill dari pemain-pemain luar negeri. Sekaligus bagi mereka ini menjadi ajang uji coba sebelum mereka nanti bertanding di PON di bulan September. Ini jadi bakal suatu pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Karena ilmu ini yang kita dapat dari pemain luar itu sangat bagus sekali untuk kemajuan kita semua. Turnamen yang digelar hingga 14 Juli ini juga menjadi ajang uji coba para atlet tanah air sebelum bertanding pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang akan digelar di Aceh, Sumatera Utara tahun 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya seorang pria mendapati istrinya beserta 1 putranya yang masih bayi tewas mengenaskan di dalam rumah. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi akhir pekan hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Jurnal Lintas Sains pagi bersama rekan Bremana Tenaya. Saya Angelika Devagam dan saya Megalatu undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.